لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang menurunkan hujan, yang mengatur pertemuan ini terjadi, yang memberi rezeki kepada kita setiap saat, yang menutupi aib, dosa, kejelekan kita, yang mengetahui segala masalah yang kita hadapi, yang mengetahui segala jalan keluar dan menguasai setiap jalan keluar. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengar, dan maha kuasa atas segala-galanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita akan kembali memulai dari nomor 1 lagi. Semoga Allah memberikan hikmah walaupun kita ulang berkali-kali. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 1. Min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya satu kesalahan atau dosa. Qul bifadli. Firman Allah, Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira, dan itu lebih baik bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Surat Yunus ayat 59. Alhamdulillah, jazakallah khair. Jadi dohirnya kita diperintah oleh Allah, ihriz ala ma yanfa'uk. Kita harus sungguh-sungguh all out, mengerahkan segala daya upaya untuk ikhtiar apapun yang bermanfaat bagi dunia juga bagi akhirat. Tapi hati tidak boleh bersandar kepada ikhtiar kita. Kita makan obat, kita bekerja, kita melakukan perencanaan, kita membuat strategi, kita melakukan persiapan yang matang, kita mengadakan penelitian yang mendalam. Kita sempurnakan apa yang baik, apa yang manfaat. Kita berkomunikasi dengan cara yang baik, kita menasehati anak dengan cara yang lemah lembut, kita sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Tapi hati tidak boleh bersandar kepada yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu adalah ibadah saja. Apapun yang Allah takdirkan sepenuhnya terserah Allah. Jangan mengatur Allah seakan-akan kalau kita melakukan ini Allah harus begitu kepada kita. Tidak boleh, itu tidak adab, ya. Dan pasangan dari ikhtiar yang maksimal adalah doa. Ini tidak bisa lepas ini. Mana dulu ikhtiar dulu, doa dulu, bareng terus. Sebelum ikhtiar kita doa, sambil ikhtiar. Sebelum ikhtiar kita doa, sambil ikhtiar kita doa. Sambil doa kita ikhtiar. Seperti uang, dua-duanya ada. Kenapa? Karena setiap saat amal soleh kita ini harus jalan. Jadi misal
Sambil kita mau pergi, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Sambil di jalan, kita tetap doa. Lihat orang, doa. Berlindung ke Allah, doa. Mengharapkan sesuatu, doa. Sambil kita bergerak, sambil rapat, doa. Ada kebingungan, minta tolong kepada Allah yang maha mendengar suasana rapat dan yang menguasai ide, gagasan dalam pikiran kita. Otak ini sepenuhnya dikuasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah membuat kita ingat, kita ingat. Wah, baru kepikir, Allah yang membuat kita bisa mikir. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh bersandar kepada ikhtiar kita. Kalau Allah menentukan sesuatu, sudah, itu bukan wilayah kita. Kita mau diberi, tidak diberi, mau dikabulkan, tidak dikabulkan, dikasih atau tidak sesuai harapan, atau bahkan sebaliknya, itu sudah sepenuhnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wilayah kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan doa, dan terserah Allah mau diapakan juga. Enak hadirin. Nah, di antara ciri orang yang bersandar kepada ikhtiarnya adalah kalau dia melakukan kesalahan atau melakukan dosa, menurut Imam Ibnu Athaillah, setengah dari tanda orang itu bersandar kepada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap pertolongan Allah jikalau terjadinya suatu kesalahan atau dosa. Kita tidak mungkin tidak punya salah, ya. Kalau kita bikin salah, ya kita tetap merasa bahwa yang bisa memperbaiki itu adalah Allah. Juga kalau misal kita melakukan kesalahan sehingga kita dihina orang atau disalahkan orang, kita terima saat kita mendapatkan konsekuensi dari kesalahan kita, dan kita tidak putus asa karena Allah yang membulak-balik hati, Allah yang bisa membulak-balik keadaan. Wah, saya melakukan kesalahan kemarin, saya kurang jujur, akibatnya saya diberi sanksi, kemudian saya tidak dipercaya lagi. Gak ada masalah, itu konsekuensi kita, terima ya. Kita dihina, kita dihukum, kita tidak dipercaya, terima itu sebagai kafarah dosa kita. Tapi bagaimana kita ke depan? Ada Allah yang ngebulak-balik hati. Mungkin sekarang tidak percaya ke kita, kita tidak tidak lagi diakui, tidak kredibel. Kita tidak boleh putus harapan karena yang membulak-balik hati orang itu adalah Allah. Masih ingat kisah ibu-ibu yang mesantren dulu di sini? Mesantren, beliau dititipkan suaminya khusus 2 minggu. Minggu kedua, saya sudah berusaha tobat, saya sudah memperbaiki diri, tapi suami saya tidak percaya tetap ke saya. Istrinya melakukan kesalahan, suami saya tidak percaya ke saya. Ibu, nggak ada masalah, suami percaya atau tidak itu bagian dari perjalanan proses. Yang penting tobat ibu diterima oleh Allah. Kalau ibu tobat hanya ingin suami baik ke ibu nggak tobat asli. Tobat yang asli itu lebih sibuk ingin diampuni Allah. Nanti yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Tapi saya sudah 2 minggu, ya nggak ada masalah, terus saja tobat. Kapan suami saya berubah? Bukan itu yang ibu pikirkan. Bagaimana Allah mengampuni dosa ibu, itu yang terpenting. Kita tidak mungkin tidak punya salah, ya, cuma karena ditutupi saja oleh Allah aib kita, benar? Gimana kalau aib saya terbuka nih, masa lalu saya terbuka? Dengar ya, takutnya aib terbuka itu tidak boleh menjadi besar, karena yang harus kita takut itu bukan aib terbuka di hadapan orang. Yang kita takut itu kita tidak diampuni Allah.
Ada kalanya Allah mengizinkan aib kita terbuka, tapi pasti sedikit lah ya. Karena Allah tahu kalau kita dibuka semuanya habis, betul? Benar? Ada yang pernah terbuka aibnya tidak? Dikit lah. Ibu pas ngambil dompet misalkan ya, suami ketahuan, ini dia istri yang pandai mencari rezeki ya. Kenapa gembira ya? Berpengalaman kan ya. Saya nggak percaya ya, sudah ya, saya minta maaf. Seminggu, 2 minggu, sebulan nggak dipercaya, udah semua belanja saya udah nggak ada masalah. Ada waktu semuanya itu ya. Ada yang harus ditebus dengan waktu, seperti hamil. Duh, saya bosan nih hamil, udah 3 bulan pengen dikeluarkan, tidak bisa, ada waktunya, belum jadi 3 bulan. Ada dosa yang memang perlu waktu, penggugurannya itu dengan dihina, difitnah, dibully, dipermalukan. Ada dosa yang ketebusnya itu dengan sakit, obatnya sama, terapinya sama. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Kan yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan terapi. Kalau begitu buat apa dong saya makan obat? Buat apa saya ke dokter? Buat apa saya terapi? Lah kan udah dibilang itu kan ibadah bagi kita, amal soleh kita. Sembuh atau tidak Allah yang ngatur. Ini enak hadirin kalau begini, tidak akan stres. Oleh karena itu kalau kita kebuka aib kita, sudah. Mungkin ada yang menghina, kan dunia gini-gini aja. Sekarang dipuji-puji-puji, cukup celetek satu kejadian, orang menghina, betul tidak? Kalau hidup kita hanya mencari pujian orang, cukup dengan satu kejadian udah dihina kita ini. Maka kita tidak perlu hidup mencari pujian orang, tidak perlu membangun kredibilitas supaya orang kagum ke kita, supaya orang, bukan, kita bersikap baik supaya Allah ridho ke kita. Nanti Allah yang membuat kredibilitas kita di hadapan orang itu baik. Kalau toh nanti ada episode misalkan kebongkar lah, sedikit kebongkir ya, kalau kebongkar itu besar, dikit. Oh ternyata ibu ketemu dengan mantan ya, ketahuan oleh suami, oh ini mantan kamu, gebek. Udah, jangan panik. Kalau itu salah, minta maaf. Dicurigai terus konsekuensi dari kesalahan ya, tenang, tobat yang banyak. Ingat, aib yang lebih banyak yang ditutupi Allah, yang kebuka sedikit. Tobat, terus tobat. Mungkin dengan dibuka aib sedikit, tobat kita tuh jadi menghapus dosa-dosa yang banyak. Bisa dipahami hadirin sekalian? Astagfirullah, kita jadi takut yang lain kebuka, jadi tobatnya sungguh-sungguh. Nah itu juga bagian dari kasih sayang Allah tuh. Aib kita kebuka, dosa kita kebuka, tapi tobatnya itu bukan hanya tobat terhadap aib ini, tapi yang lain-lain tuh, yang selama ini kita jarang mentaubati, bisa ditobati. Makanya jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita nggak disukai, nggak dipercaya banyak orang, itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kita tidak disukai Allah. Terus saja lurus, nanti ada waktunya. Ada waktunya Allah ngebalikin hati yang tadinya sebel jadi senang, yang tadinya menjauh jadi mendekat, yang tadinya menghina jadi minta maaf. Itu bukan urusan kita. Lebih simpel kan? Selama ini kita tertekan tuh karena berusaha orang lain memaafkan dan jadi langsung baik ke kita, yang menjauh pengen deket, yang capek itu ya. Kita baik saja ke orang, walaupun senyum kita tidak dibalas, tidak apa-apa, kan kita punya bibir sendiri ya. Iya kan? Yang berat itu ingin orang senyum ke kita. Kita punya bibir sendiri, kita aja yang senyum, tapi dia tidak senyum.
itu bukan kapling kita, ya itu kapling beliau. Saya sudah nyapa ke suami saya memalingkan muka, ya kita jangan suka pulang paling, ya. Udahlah. Memang ini tidak sesederhana ceramah ini ya, tetapi akan terjadi dalam hidup kita hal-hal yang seperti disampaikan, dan kita harus bisa menyikapinya dengan tepat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita diturunkan, dihina, gak apa-apa. Kalau udah terjadi, terima. Gak usah tertekan, wah habis nih, saya udah capek-capek membangunnya. Gak usah ngomong itu, tinggal taubat saja. Lihat aib yang tidak dibuka oleh Allah, pasti lebih banyak yang ditutupi. Allah tahu semua aib kita, dari mulai balik, mulai dicatat tuh, cinta monyet, cinta beruk, cinta babon, cinta bekantan, cinta gorila, terus. Oh, dulu kita tidak sadar itu. Fall in love tuh anggap biasa aja karena belum nyampe ilmunya. Sekarang kita tahu itu udah dicatat tuh, ada itu catatannya. Sudah ditobatin belum? Tapi saya tuh suka ini, kalau mengenang masa lalu tuh indah. Dosa mah dosa, tidak bisa sapu tangan sutra bilu yang lecek itu ya. Dia justru harus ditobatin itu. Mungkin itu tuh belum ditobatin. Dosa-dosa maksiat yang dulu dan kita anggap itu wajar. Kita anggap itu, saya kan dulu belum paham agama, tapi kan sekarang sudah paham bahwa itu dosa. Harusnya terus diperiksa kalau ada kepahitan tuh ya. Kalau ada sesuatu aib dibuka, lihat aib yang ditutup oleh Allah seperti apa. Tobat, ampun ya Allah. Periksa itu, SMP, SMA, waktu sekolah, waktu kuliah, waduh itu. Dan itu keasikan tersendiri itu hadirin. Kalau bisa ya, sepertiga malam terakhir, Allah ngebuka aib, misalkan kita sedikit ke orang lain, tapi kita jadi sadar dengan aib yang ditutupi oleh Allah. Kemudian kita jadi nangis tobat. Tobat tuh bukan takut dihina orang tuh nggak ada apa-apanya. Yang bahaya itu tidak diampuni Allah. Ya kan? Kita ketakutannya ke orang sih, itu yang bikin kita jadi susah tobat itu. Ya sudah gitu. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita bikin kesalahan, ya tidak ada yang tidak sempurna orang selain Nabi. Tinggal kita tanggungkan konsekuensinya, perbaiki. Bagaimana nanti? Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Ya. Bagaimana rasanya dengar ini? Optimis tidak? Emang kita tidak punya salah? Ibu-ibu punya salah tidak nih? Ini dari mana ibu-ibu? Kelihatan baru nih. Purwakarta. Alhamdulillah. Selamat datang, Bu. Bagaimana perasaan ibu? Pasti bahagia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya ceramahnya tadi gimana perasaan? Maksud saya, kerasa enggak aib yang ditutupi oleh Allah? Jadi kalau suami lagi marah ke ibu teh, ibu harus sadar, ini teh pasti buah dari dosa yang belum saya tobatin. Jadi kalau suami melotot, ibu langsung ingat pelototan ibu ke tukang sayur, ke ojek yang nganterin barang, ya, ke pembantu, berapa banyak yang tersakiti. Jadi kalau suami marah tuh langsung astagfirullah ya Allah, astagfirullah, pasti adalah sesuatu. Nah bapak kalau HP-nya ketahuan oleh istri misal, ada suka yang HP-nya, ada yang akal-akalan passwordnya pakai pakai jari, pakai jempol kaki hadirin.
Nggak usah ribet, Pak. Apapun yang ada di HP kita Allah tahu. Kan ada itu katanya yang nyebut istrinya tuh tetangga ya. Ada yang si tukang itu katanya tukang ojek tuh. Karena dia punya selingkuhan, jadi istrinya disebut tetangga, tukang pijet, tukang jamu, disamarkan si itunya tuh ya. Allah tahu semua strategi ini. Dan kalau Allah mau kebuka mah kebuka aja. Nggak ada yang jago, tidak ada yang jago menyembunyikan sesuatu. Kalau Allah mau buka, kebuka. Tidak ada yang jago bohong. Kalau Allah mau buka, salah kirim tuh ya. Dan dikirim, waduh, sekarang ada upaya menghapus itu kan. Tapi takdirnya keburu kebaca, bisa. Gimana kalau saya keburu ketahuan kesalahan saya? Udah tobat, pikul konsekuensinya. Tapi yang paling penting itu adalah tobatnya itu, bukan berusaha berdalih menjelaskan. Itu nggak berfungsi kalau Allah dibuat nggak percaya aja ke kita. Harusnya mah ya akui kesalahan, tobat kepada Allah. Allah memperhatikan kita lagi, ya Allah saya ngaku saya salah, saya tidak jaga pandangan, saya tidak jaga lisan, astagfirullah, Engkau menyaksikan semua maksiat saya, astagfirullah. Nangis misalkan itunya pasangannya atau marah atau tidak mau ngajak ngomong, ya nggak bisa maksa orang jadi memaafkan sekaligus ya. Halo, jelas tidak nih? Ayo dong, saya sudah minta maaf, maafin dong. Nggak bisa, nggak segampang itu. Memaafkan gampang, tapi melupakan kesalahan itu tidak gampang. Makanya air mata tobat saja, minta pertolongan ke Allah yang ngebulak-balik hati. Jelas? Ya sudah. Makanya jangan suka ngobrolin aib orang ya. Kalau kita ngebuka aib orang, itu sama dengan kita nantang Allah ngebuka aib sendiri. Allah kan tahu kita lagi membuka aib orang. Allah mendengar tidak? Kita lagi ngobrol? Dengar tidak? Oh, si ibu itu tuh banyak cicilannya. Udah nih. Ngebayarin enggak, apa enggak, mudah bagi Allah nanti. Nah, begitulah hadirin sekalian, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah dalam situasi apapun ya. Kita tidak mungkin sempurna, kita harus siap menerima kenyataan kita akan memikul konsekuensi dari kesalahan kita. Terima, ridho, kepahitan-kepahitan itu jadi kafarah, dan terus minta tolong ke Allah yang ngebulak-balik hati. Gimana dong, nama saya jadi rusak? Ya nanti Allah memperbaiki nama kita. Ada pertanyaan? Ada yang mau menambahkan? Silakan Ustaz. Quran Surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, duhai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ya
Tidak usah terlalu menderita ya kalau kita dapat konsekuensi dari kesalahan dan dosa kita. Pikul saja. Allah yang ngebulak-balik hati. Begitu? Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Apa yang terpikir Ustaz? Ya, semuanya adalah karunia Allah. Kita bisa beribadah, bisa mengenal Allah, bisa sholat, semuanya karunia Allah. Termasuk diberi sehat, jauh dari penyakit, diberi keinginan untuk belajar menuntut ilmu, juga karunia Allah semuanya. Termasuk terbuka aib Ustaz. Hal-hal yang enggak enak juga bagian dari karunia Allah. Nabi Yusuf dimasukkan ke lubang, ke sumur, itu pun bagian dari strategi Allah. Akhirnya menjadi budak, dijual, dipenjara, dan akhirnya malah menjadi penguasa, perdana menteri. Nabi Musa dihanyutkan. Wow, berat ini, ibu menghanyutkan anak. Ini kepahitan betul. Bayangkan ibu punya anak bayi dihanyutkan. Tapi hanyut inilah yang membuat Nabi Musa selamat. Musa bayi itu masuk ke lingkungan istana, diambil oleh istrinya Firaun. Nah, disinilah ketahuan Firaun yang begitu ganasnya tuh ternyata STI juga ya, suami takut istri, karena semua bayi lelaki dibunuh kecuali yang diminta oleh istrinya. Hebatnya istri Firaun ya, kalah dah Firaun. Disusui tidak mau menyusui ke siapapun, dicari, akhirnya ketemu seorang yang mau menyusui dan diterima oleh bayi Musa ini. Ternyata itu ibu kandungnya. Jadi dari tempat yang tidak bagus, dari terancam oleh Allah, diatur dengan ujian, dihanyutkan, akhirnya ketemu lagi dengan ibunya di tempat yang lebih baik. Coba ya, makanya jangan suka buruk sangka ya terhadap hal-hal yang pahit, yang tidak cocok, yang tidak sesuai keinginan, atau sebaliknya dari keinginan. Udah qadarullah wa ma syaa fa'al. Apapun yang Allah lakukan pasti paling baik lah. Tidak harus kok keinginan kita semuanya terjadi cocok dengan harapan. Pokoknya apapun yang Allah lakukan pasti yang terbaik. Dengar ceramah tadi pagi tentang ada penguasa yang suka menganjurkan, pokoknya apapun yang terjadi takdir Allah, yang terbaik itu adalah takdir Allah, pilihan Allah. Suatu saat dia kepotong jarinya, wah sedang kesakitan, kata Perdana Menteri, inilah yang terbaik Paduka. Ngaco, jempol kepotong, gak punya perasaan, masukkan ke penjara. Masukkan ke penjara, inilah yang terbaik. Pilihan Allah pasti yang terbaik. Padahal dia di penjara. Paduka ini cerita ya, sedang berburu dengan pengawal dan menterinya, tersesat, ditangkaplah oleh suku kanibal, ya namanya juga cerita ya. Gimana raja bisa tersesat coba? Tapi saudara jangan protes lah ya, ini terserah yang ngarang cerita ini. Tapi hikmahnya adalah akhirnya ditangkap lalu dibunuh tuh. Pas giliran raja mau dibunuh, diperiksa, oh ini tidak bisa pakai sesembahan ini, gara-gara cacat. Maka dilepaskanlah, karena kalau ngebunuh ini bawa sial. Waduh, benar kata raja, hilangnya jari ini yang terbaik. Sampai ke kerajaan, lepaskan itu menteri. Maaf, benar seperti yang kau katakan, inilah luka yang menyelamatkan. Bagaimana, apa yang kau pikir? Kenapa engkau merasa terbaik? Ya Paduka, kalau saya tidak di penjara, saya ikut Paduka ya. Saya digoreng ya. Ya, AA sudah
menjalani hidup ini cukup lama lah. Sudah sebagian besar hidup sudah terjalani 60 tahun. Mungkin tinggal 3 tahun lagi kalau 63 ya. Tapi kalau saudara mau duluan ya silahkan. Banyak kejadian itu. Ya aduh. Ya mungkin Bapak Ibu juga tahu sendirilah ya. Karena seling memantau ya kan. Jangan suka ikut campur urusan orang ya. Tidak tahu rahasianya. Tuh. Udah Bu. Ongko kehel tapi tetap kesini sih benar. Karena nggak ngerti. Ini itu banyak yang tidak diduga. Ada yang karena kesalahan, ada yang karena, tapi sesudah diperhatikan, oh ternyata ini hikmahnya, oh ini teh hikmahnya, begitu pahit. Dulu kata guru tuh ya, kalau udah dicaci maki nanti bisa ngerasakan nikmatnya lepas dari berharap ke makhluk. Demi Allah benar itu. Ketika puncak dicaci maki, dihina, nanti katanya lepaslah. Inilah cara Allah melepaskan dari keinginan dihargai orang lain. Dan di sanalah letaknya kebahagiaan. Masya Allah. Ketika suatu saat harta diambil oleh Allah, saatnya lepas dari bersandar ke tabungan, ke aset, rasakanlah puasnya hanya bergantung ke Allah. Hai benar. Ketika ibu-ibu pada ngambek sebagian ya, saya juga heran ya. Padahal dia punya suami, kenapa nggak mikirin suaminya aja? Kalau mikirin suami orang, tapi nggak apa-apalah, udah terjadi. Lepas saja dari kesibukan dipotret dengan ibu-ibu. Enak, merdeka. Betapa sering yang kita anggap kepahitan, padahal nikmat besar dari Allah. Melepaskan hati dari bersandar kepada sesuatu selain Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup nih 5 menit lagi. Ibu mau nanya, Bu yang tadi ngobrol itu ya? Kan? Ini curiga. Silakan Bu, maaf ya. Ibu teh dari mana ini? Purwakarta. Sengaja ke sini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Epong dari Purwakarta. Saya menarik tentang kajian-kajian menarik yang gitu menarik ya. Menarik. Masalah pertobatan, Pak. Pertobatan ini kan ada yang besar, ada yang kecil, ya. Yang kecil itu kan misalnya banyak dalam perkataan atau perbuatan gitu ya. Nah, untuk pertobatannya ini hanya lisan atau dengan sholat atau gimana? Nah, kedua tentang sekarang caci maki itu melalui status, Kak. Status ya, media sekarang kebanyakan. Nih caranya gimana untuk menghentikannya status itu supaya tidak mencaci maki lagi? Segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Status siapa, Bu? Ya, status kan ada, misalnya status kita lah, bisa ada orang mencaci. Bu, ayo jangan ikut. Mulai status. Ngajak saya. Mulai status kita, Pak, biasanya. Kita tuh saya termasuk, Bu. Saya nggak ikutan, Bu. Termasuk status saya, Pak. Nah, gitu. Status saya, Pak. Bahaya nyebut kita nanti gosip untuk lagi. menghentikannya gimana nih supaya orang itu atau sadar lah gitu. Oh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Bu, status itu menyakiti kita kalau kita baca, ya. Caranya jangan dibaca, ya. Dah? Tapi apa? Ibu nggak kuat pengen baca kan? Jadi masalahnya ibu ngebaca, ya. Cara yang paling gampang mah, ibu
jangan baca. Ya, dah. Puas Bu? Tong segala dibaca ya Bu ya. Apalagi Bu teh pertanyaannya tadi tentang tobat. Kalau dosa ke Allah istighfar, kalau dosa ke orang minta maaf. Misalkan ibu punya salah sama suami, ya Allah ampuni, saya sudah nipu suami saya. Tidak bisa itu, harus minta maaf juga ke suami dan dikembalikan hasil tipu daya ibu ya. Gitu Bu. Kalau dosa ke Allah, nah, bagaimana, apakah kita perlu sholat? Sebetulnya sholat tobat, sholat hajat, sepengetahuan saya itu adalah dimudahkan oleh para ulama. Tapi dulunya Rasulullah tidak menyebut sholat hajat, tapi sholat tobat. Tapi ketika merasa salah dianjurkan untuk sholat yang baik lalu minta ampun, disebutlah oleh sebagian sholat tobat. Intinya sih sholat kemudian bertobat. Ada berkeinginan sholat kemudian berhajat gitu. Dan tidak cukup hanya itu, selain menyesal minta ampun, berhenti, jangan diulangi ya. Dan sibukkan, kalau mulut ini sering berkata jelek, sibukkan berkata baik, sibukkan baca Quran. Kita pernah ngambil uang orang, selain kita kembalikan, sibuk sedekah gitu. Terakhir ya Bu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudus Abdurrahman dari Kabupaten Purwakarta. Ini Ya, alhamdulillah beserta rombongan dari Masjid Jami' Masjid Agung Purwakarta. Masya Allah. Alhamdulillah saya perjalanan 1 bis ke sini. Ingin bertemu pertama silaturahmi dengan A. Agim yang selama ini mungkin saya lihat di televisi terus, tapi alhamdulillah sekarang bisa bertatap muka. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Yang saya pertanyakan mungkin luar daripada konteks, bagaimana menyikapi ini sebentar lagi mungkin umat Nasrani menghadapi hari Natal. Bagaimana sikap kita? Ada sebagian ulama, mungkin kiai atau ustadz yang membolehkan mengucapkan selamat hari Natal. Ada yang memang ini betul-betul haram, tidak boleh umat Islam mengucapkan hari Natal. Nah, ini bagi orang-orang yang mungkin tidak paham mengenai mengucapkan selamat hari Natal, bagaimana pandangan tokoh agama Agim, bagaimana pendapat di sini mengenai mengucapkan selamat hari Natal dan hukumnya bagaimana? Itu mungkin yang saya bisa sampaikan dan tanyakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah sederhana Pak, ikut fatwa majelis ulama aja. Sebagai umat Islam kita punya majelis ulama, para ulama yang dengan keluasan ilmunya, wawasannya, juga memiliki otoritas untuk berfatwa dan berbagai ulama berkumpul. Jadi jawabannya pelajari fatwa majelis ulama, ikut. Mau gimana lagi tuh Pak? Mau gimana lagi? Kita punya para ulama. Siapa saya ya kan? Ya sudah Pak. Majelis ulama menganjurkan jaga jarak, pasti sudah dengan ilmunya. Kenapa saya harus berdebat? Mungkin di sini saya bisa berfatwa untuk lingkungan pesantren, tapi apalah artinya seorang Agim dibanding dengan majelis ulama? Sudah ada majelis ulama. Jadi jawabannya yang barusan. Bonus. Tolong. Ini tahu acara ini dari mana? Kan? Tahu info aja. Tahu aja ya. Sebetulnya belum dibuka ini pesantren ini, tetapi tidak mungkin kami mengusir ya.
Jadi memuliakan tamu bagian dari keimanan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ita, bukan dari rombongan ya AA. Saya dari Sukamulya, Cihideng. Yang mau saya tanyakan adalah tentang ketika hati ingin bersandar kepada Allah, bagaimana caranya, harap dan takutnya itu harus seperti apa? Seperti itu pertanyaannya mungkin. Harap dan takutnya itu harus seperti apa? Jadi tingkat keimanan seseorang lah ya. Ketika orang sudah hakul yakin, ya, yakin bahwa semua nikmat itu hanya milik Allah, hanya bisa sampai kepada kita dengan izin Allah. Terus mengapa kita berharap kepada selain Allah? Bahwa manusia itu la haula wala quwwata illa billah. Manusia itu tidak bisa ngasih apapun tanpa izin Allah. Tapi tidak semua orang sampai ke sana tingkatannya. Jadi maaf, suami tidak bisa ngasih apa-apa kecuali yang Allah titipkan dan Allah gerakkan untuk sampai ke kita misalkan. Nah, jadi jangan berharap ke suami, minta dulu ke Allah. Allah nanti menggerakkan suami di antaranya. Mungkin tidak lewat suami, bisa lewat rezeki, lewat jalan lain. Kita jarang menggunakan fasilitas ini, ya. Biasanya kita ngarep-ngarep, dan kalau udah ngarep-ngarep ke makhluk, gelisah pasti. Kenapa ya gelisah? Karena Allah menurunkan kegelisahan di hati kita. Kenapa kita dikasih gelisah? Karena kita bersandar bukan kepada sandaran yang semestinya. Dan Allah tahu ini kita lagi ngarap-ngarap sesuatu. Dan Allah nanti turunkan kegelisahan, gak enak, nanti kecewa, sakit hati, marah. Kenapa? Karena ngarap-ngarap dari makhluk. Udah tenang, Allah maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan. Nah, jika mereka meminta kepada Allah. Padahal Allah tuh sepertinya begini, maaf ya, sebetulnya tidak boleh mengilustrasikan Allah. Allah tuh nunggu-nunggu. Ayo mau minta apa? Mau doa apa? Aku mendengarkan dengan jelas, tidak ada penghalang, tidak ada prosedur yang rumit. Kan begitu. Tapi kita kan jarang minta ke Allah. Padahal Allah satu-satunya penguasa kejadian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa kita belum yakin seperti ini? Ilmunya kurang, ilmu tentang Allahnya kurang, paling baru tahu, dan riadohnya kurang. Riadoh apa? Latihan lepas hati ini, latihan melepaskan dari berharap ke makhluk. Kita banyak berharap, minimal pengen diketahui, pengen dipuji. Maka yang suka posting-posting ya, lagi ngaji, alhamdulillah, padahal baru tanggal 22, atas pertolongan Allah yang Maha Kuasa, 30 juz, ya Allah, hanya untukmu. Gitu. Ayo, lagi nanti buka ya. Di Darut Tauhid buka tuh nikmatnya luar biasa. Ada pengumuman ya. Ya kan? Nanti tahajud, Allahu Akbar. Kita mah semua amalnya sudah dilaporkan ke manusia. Ingin diketahui, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dibalas budi, ingin diberi. Ada yang dia punya uang, jajan punya uang, tapi pengen dijajanin orang. Padahal ada, kalau udah nyiapin uangnya. Kenapa? Atau ada yang karena ini teman rada kaya, jadi sering nge-WA,
kabar kerudungnya bagus-bagus, pengen eta teh pengen dikasih. Nah latihannya gitu Bu, kata guru saya ya, jangan ngarep-ngarep dari makhluk, jangankan minta, di hati aja jangan. Ujiannya orang-orang teh pada baik, seperti misal pegang gini, ini HP iPhone berapa nih, memang sekarang udah ada iPhone yang baru, kedengar oleh teman, dikirim itu. Nah kadang-kadang beratnya itu tuh Pak. Ada juga yang ngomong gitu, kok nggak ada yang ngirim sama saya, beda coupling. Ujian kalau kita bicara dan orang ngasih itu lebih membuat kita kurang ikhlas kalau nyapa orang itu, karena ada maunya di sana tuh. Begitulah Bu, makanya nasihatnya belajar lebih banyak ilmu tentang ma'rifatullah, kemudian latih terus ya. Terutama dua hal ini yang kuncinya dilatih itu, satu melepaskan, dua ini sama intinya, yaitu ikhlas dan tawakal itu adalah lepas dari lengketnya hati kepada sesuatu selain Allah. Nanti tenang, cirinya makin lepas tuh tenang. Tenang ini tenangnya tenang asli ya, bukan ditenang-tenangin. Mulai latihannya dari WA, kalau nggak dibalas sakit hati enggak. Nah, kalau ini contreng udah biru 2 jelas dia baca ya, di atasnya only berarti dia lagi online, tapi kenapa nggak dibalas? Mana balasannya? Langsung yang ada tanduk 2 merah itu. Mau tahu supaya tenang? Husnuzon, mungkin sedang ada sesuatu yang sangat penting. Tenang, nggak mungkin dia sibuk, kerjaan dia kan hanya megang HP. Mungkin dia sudah balas tapi lupa ngesen. Aduh, mustahil. Mau menderita? Dia pasti ngesen. Ya, tapi kan kuotanya. Saya baru ngisi. Gak mungkin. Mangga sing wareg nyiksa diri ya kan. Udahlah, dunia baik-baik aja, benar? Siapa kita? Dulu aja nggak ada HP, zaman nggak ada HP dunia baik-baik aja. Kenapa jadi ada HP jadi banyak tersinggung? Ini saya rada menderita nih. Kalau ada yang tidak ini nyapa, menil lama, ulama lain mah langsung ngejawab. Memangnya cuman beliau yang nge-WA gitu. Bangunnya sih begitu. Tapi ya sederhana, maaf punten gitu ya. Udah gitu blok lah kan. Emosi. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf ya kepada yang karena ya begitulah ya. Kalau punten ya, kalau di HP ini agak sedikit tentang wanita itu ya, karena kalau wanita terlalu banyak komunikasi dengan yang bukan mahramnya. Kalau keseringan itu sepertinya kurang baik ya. Jadi harus tanya ke siapa lagi, kalau bisa mah ke ustazah wanita ya. Karena ya begitulah, kalau keseringan curhat, keseringan berkomunikasi, itu kalau tidak hati-hati rasanya sulit persahabatan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu rada-rada. Kenapa tertawa Ustaz? Seperti yang nggak boleh nyebut menjiwai ya. Sebaiknya tidaklah ya. Terima kasih, saya mohon maaf ini saya merasa sudah agak kebanyakan bicara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Hujamkan di hati kami hanya ilmu yang benar, hanya ilmu yang Kau berkahi. Jauhkan kami dari ilmu yang tiada manfaat. Ya Rabb, bimbing agar kami bisa bertobat dengan sebenar-benar tobat.
Allahumma ja'alna minal tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duha yang maha menatap, jadikan umur tersisa ini benar-benar umur yang penuh dengan ampunan-Mu. Bersihkan kami dari semua maksiat dan aib yang pernah kami perbuat. Jadikan hari-hari yang tersisa ini hari-hari yang benar-benar bisa menjaga diri. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duha ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah bisa lepas darimu, yang yakin dengan segala janji dan jaminanmu, hati yang tidak pernah berharap selain hanya berharap padamu. Karuniakan kepada kami hati yang merasakan membaranya cinta padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah, rindu ingin berjumpa dengan Rasul-Mu kelak. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak kami ya Allah. Jangan biarkan nafsu, syahwat, amarah menggelincirkan kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tipu daya syaitan, dari kejahatan makhluk-Mu, dari fitnah, bala, wal musibah. Allahumma rizukna al-istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga perjalanan para tamu ini diberkahi oleh Allah, nambah iman, nambah amal soleh, dan pulang dengan selamat. Mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian Al-Hikam. Jangan lupa Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2
di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saudara sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official. Jangan lupa, saudara sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.